Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dasan Video. Kue kacang pelangi guys, ada yang suka nggak nih? Yang ini enak banget untuk camilan di rumah ataupun untuk isian toples lebaran. Oke, yang penasaran? Yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat: 250 gram kacang tanah sangrai yang sudah di blender agak kasar seperti ini sesuai selera ya. Atau jika suka untuk hasil yang lebih nampol, kita bisa menambahkan sedikit kacang mede sesuai selera. Setengah sendok teh garam halus, 27 gram atau sekitar 2 sendok makan susu bubuk full cream, 45 gram atau sekitar 3 sendok makan maizena. Aduk rata. Gue, siapa sih naruh-naruh centangnya ge? Orang gelem ngaku malahan guyang guyu bae. Oke, aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan juga 500 gram tepung terigu protein rendah, misalnya merek kunci biru atau lencana merah sesuai selera. Kemudian masukkan sekitar 300 sampai dengan 325 ml minyak goreng. Untuk takaran minyak gorengnya ini tidak bisa persis ya, karena disesuaikan dengan tingkat kelembapan tepung dan banyaknya minyak goreng yang keluar pada kacang yang ditumbuk. Aduh, hampir kelupaan guys. Masukkan juga 150 sampai dengan 200 gram gula halus sesuai selera. Aduk rata dengan menggunakan tangan bersih. Pastikan adonannya itu bisa dibentuk seperti ini ya. Jadi, jika ternyata adonannya itu terlalu lembek, kita bisa menambahkan lagi sedikit tepung terigu, atau sebaliknya, jika adonan terlalu ambyar, maka tambahkan secukupnya minyak goreng hingga adonan kalis seperti ini. Oke, sisihkan. Siapkan cetakan kue kacang dengan bentuk sesuai selera. Dan ini saya menggunakan cetakan dengan motif kulit kacang tanah seperti ini. Selanjutnya cetak adonan, caranya yaitu ambil secukupnya adonan dengan menggunakan sendok takar ukuran 15 gram seperti ini. Agar tidak rawan lengket, bersihkan permukaan cetakan dengan menggunakan sikat gigi baru seperti ini. Masukkan dan tekan-tekan secara perlahan agar adonannya itu tidak rawan lengket. Lalu keluarkan dengan cara didorong pelan-pelan seperti ini. Jadi deh, lakukan sisanya hingga habis. Nah, ini dia guys hasilnya. Jika dicetak dengan berat masing-masing sekitar 15 sampai dengan 18 gram, ternyata satu resep itu bisa menghasilkan sebanyak ini. Well guys, selanjutnya waktunya dipanggang. Panaskan oven listrik dan setelah oven panas, segera panggang kue kacang dengan menggunakan api atas bawah di suhu 140 derajat Celcius selama 12 menit. Nah, setelah 12 menit, putar loyang agar matang merata seperti ini ya. Kemudian turunkan suhu oven menjadi 100 derajat Celcius. Lalu lanjut dipanggang dengan api atas bawah hingga kue kacang matang. Untuk durasinya itu sekitar 7 sampai dengan 10 menit. Sesuaikan dengan kondisi kue kacang dan panas oven masing-masing ya. Setelah matang, angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Pastikan kue kacangnya itu benar-benar matang luar dalam. Selanjutnya, biarkan hingga agak dingin. Sementara jika dipanggang dengan oven tangkring, maka caranya itu juga sama. Setelah oven dipanaskan, panggang kue kacang dengan menggunakan api sedang agak kecil, atau kira-kira suhunya itu sekitar 140 derajat Celcius. Panggang sekitar 25 menit. Setelah 25 menit, agar matangnya itu merata, sebaiknya pindah posisi loyang dengan cara diputar balik. Kemudian
lanjut dipanggang dengan menggunakan suhu yang sama sekitar 25 menit lagi atau hingga kuenya itu benar-benar matang luar dalam. Setelah matang, angkat dan biarkan hingga agak dingin. Sambil menunggu kue agak dingin, berikutnya siapkan bahan polesannya ya. Cara membuatnya yaitu 2 sendok makan penuh gula halus, 1 sendok makan air perasan lemon atau ekstrak lemon. Kemudian sekitar 1/4 sendok teh ada belas cerdas seperti ini. Untuk warnanya itu sesuai selera saja ya. Aduk hingga rata. Setelah tercampur rata, segera oleskan ke atas permukaan kue kacang yang sudah dibiarkan hingga agak dingin tadi. Oles secara merata seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Dan ini sebagian itu memang sengaja saya biarkan tanpa polesan biar nantinya itu ada yang original gitu. Oke, setelah dipoles begini, diamkan sekitar 15 menit hingga hasil polesannya itu terlihat kering dan kesat. Dan poles sisa kue kacang hingga selesai. Untuk loyang yang satu ini memang sengaja dipoles dengan warna edible cerdas yang lebih ngejreng ya guys. Jadi ada warna merah Fanta, kemudian emas murni 24 karat, lalu warna coklat dan hijau. Oke, sama seperti tadi, setelah dipoles, selanjutnya diamkan sekitar 15 menit hingga permukaan kue menjadi kering dan kesat. Nah, setelah mengering begini, segera panaskan kembali ovennya. Setelah oven panas, panggang kembali kue kacang dengan menggunakan api atas bawah di suhu 130 derajat Celcius selama 4 menit saja. Atau asal sampai bahan polesannya itu menjadi lebih kesat. Pastikan jangan dipanggang sampai lama ya, karena jika dipanggang terlalu lama, hasil polesannya itu akan menjadi rawan gosong dan terlihat kusam. Setelah polesan kesat, segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Biarkan hingga agak hangat, dan untuk hasil yang glowing maksimal, selagi masih agak hangat, segera poles kembali permukaan kue dengan sedikit edible cerdas murni tanpa campuran apapun seperti ini. Jadi, poleskan dengan cara disapu kuas tipis-tipis hingga kue kacang terlihat glowing. Nah, ini dia guys hasilnya. Masya Allah. Ternyata tampilannya itu benar-benar cantik dan mempesona ya. Begitu juga dengan yang satu loyang tadi. Setelah beres dipanggang untuk yang kedua kali, ini juga kita finishing menggunakan sentuhan sedikit edible cerdas murni dengan cara dikuas tipis-tipis seperti ini. Masya Allah. Prosesnya itu memang sedikit lumayan ribet sih. Tapi menurut saya sangat setimpal dengan hasil akhirnya yang lumayan cantik, glowing, dan pastinya juga dengan rasa yang enak dan unik. Catat. By the way, agar awet crunchy, setelah dingin segera kemas kue kacang di dalam toples atau wadah tertutup. Saat dikemas, agar kue kacangnya itu bisa tahan lama, sebaiknya di dalam toplesnya itu ditambahkan pengawet alami berupa silika gel seperti ini. Jika ditambahkan silika gel food grade begini, insya Allah kue keringnya itu bisa awet hingga 6 bulan. Atau jika ingin lebih awet lama lagi, kita bisa menambahkan pengawet alami berupa Hubbayo Refreshment Chip seperti ini. Chip pengawet alami ini bisa didapat di online shop ya. Dan untuk harga per satu buahnya itu adalah sekitar Rp1.200. Lumayan mahal sih, karena memang jika ditambahkan chip tersebut, insya Allah kue keringnya itu bisa awet disimpan hingga 1 tahun. Oh wow, amazing. Selain dikemas toples, agar lebih higienis dan eksklusif gitu, kita bisa mengemas kue kacang dengan dibungkus satu persatu seperti ini. Tuh lihat. Hasilnya itu jadi semakin terlihat mewah ya. Untuk plastiknya ini juga saya beli di online shop. Bisa di Shopee atau di Tokopedia juga banyak. Jika dibungkus begini, menurut saya sih itu jadi lebih tahan banting ya. Jadi walaupun dijatuhkan begini juga atau begini, kuenya itu bisa tetap cantik dan anti remek.
ketat. Oke guys, demikian tadi cara membuat kue kacang pelangi ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.